Inspirasi hari ini, menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, frasa jagalah dengan segala kewaspadaan dalam bahasa aslinya memiliki makna tempat yang dijaga. Sebuah penjara di mana para penjaga dengan sigap dan siaga berdiri menjaga. Demikianlah hati kita haruslah dijaga dengan sedemikian rupa, karena dari hatilah seluruh kehidupan mengalir. Banyak orang yang kehidupannya hancur karena menuruti kata hatinya untuk memuaskan panas hatinya dan kuatnya iri hati. Kita bisa belajar dari Alkitab, misalnya kisah Kain dan Saul. Kain menjadi panas hati karena disulut oleh iri hati yang luar biasa ketika persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dan dia melihat persembahan adiknya yaitu Habil diindahkan Tuhan. Kain mengikuti kata hatinya yang telah marah dan berujung pada melampiaskan kemarahan dengan membunuh Habil, adiknya. Hal serupa juga terjadi pada Saul ketika dia merasa dikalahkan oleh Daud dalam kehebatan mengalahkan tentara Filistin. Rakyat memuja Saul hanya dengan beribu-ribu, sementara Daud menerima pujian berlaksa-laksa mengalahkan tentara Filistin. Hal inilah yang menyebabkan Saul panas hati, iri hati, dan berujung pada kemarahan sampai berulang-ulang berencana membunuh Daud tapi gagal. Namun yang terjadi, Saul sendirilah yang mengalami kehancuran, meruntuh sebagai raja Israel dan bahkan mengalami kematian yang tragis. Saudara kekasih Tuhan, hati adalah pusat kehidupan kita. Keberhasilan hidup kita di hadapan manusia dan di pemandangan Tuhan itu tergantung bagaimana kita bisa menjaga hati. Caranya untuk menjaga hati adalah memenuhi hati dengan firman Tuhan. Ibaratnya bak air yang sudah lama dibiarkan tidak dirawat, maka bak air itu dasarnya sangat kotor sekali. Ya, bak air itu harus dikuras sampai bersih, baru diisi dengan air bersih. Demikian juga hati kita. Kita harus setiap hari mengurasnya, membersihkannya dengan komitmen meninggalkan dosa, sumber kejahatan, dan mengisi hati kita dengan firman setiap hari. Dan jagalah kebersihan hati kita dengan firman-Nya. Seperti yang difirmankan Tuhan Yesus, bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau seperti Kain dan juga seperti Saul yang hancur karena tidak bisa menjaga hati? Atau kita ingin hidup berhasil karena hati kita penuh dengan perbendaharaan yang baik, sehingga memberkati banyak orang dengan perkataan kita? Mari kita memilih yang tepat. Keputusan hari ini, marilah kita membersihkan hati kita dari yang jahat dan mengisi hati kita dengan firman-Nya setiap hari, sehingga hidup kita memancarkan kebenaran setiap hari dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.